Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Saudara, judul MDT hari ini bukanlah sebuah clickbait, dan maafkan kalau terdengar keras, bahkan cukup eksplisit. Kalimat ini bukan untuk merendahkan diri secara tidak sehat, bukan pula untuk mempermalukan siapapun, tetapi ini adalah sebuah pengakuan rohani. Saudara, bukankah ini cukup menggambarkan siapa sebenarnya kita manusia di hadapan Tuhan yang Maha Mulia, suci dan kudus? Bahwa setiap kita adalah manusia yang najis, celah, kotor, serong, berdosa. Seorang manusia sundal. Di dalam kitab Yosua pasal yang kedua, kita bertemu dengan seorang perempuan bernama Rahab. Alkitab tidak menyembunyikan identitasnya. Ia disebut seorang perempuan sundal, sangat gamblang, apa adanya. Namun justru melalui hidup Rahab, Tuhan menyatakan dua kebenaran besar. Yang pertama, Allah adalah Allah yang adil. Ia menghukum dosa. Dan Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ia menyelamatkan orang berdosa yang percaya. Yeriko berada di bawah penghukuman. Tetapi di tengah kota yang akan dihancurkan itu, ada satu rumah yang akan diselamatkan. Mengapa? Karena di dalamnya ada iman. Bahkan lebih jauh daripada itu, dari seorang yang dianggap najis inilah nantinya akan menjadi seseorang yang dipakai Tuhan Allah, menjadi bagian dari garis keturunan Sang Mesias, leluhur dari Yesus, Juru Selamat, penebus dosa manusia. Saudara, sebelum kita membaca, belajar, dan merenungkan lebih jauh Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk orang-orang yang kami kasihi yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami, untuk setiap pekerjaan, usaha, aktivitas yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani, untuk kami kelola, untuk kami optimalkan. Tuhan, kalau sebentar sebelum kami beraktivitas ada waktu, ada kesempatan, kami boleh membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian untuk boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, sekaligus juga kelembutan hati dan ketaatan untuk mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita membuka Alkitab kita, firman yang diambil dari Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari si tim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang ke mari dan dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang ke rumahmu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam,
Maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bawah, di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu dan kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang yang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepada kamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah engkau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, dan maka berangkatlah mereka. Kemudian orang-orang itu perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Jemaat yang terkasih, mari sejenak kita membayangkan kisah Yosua pasal yang kedua ini. Ada 2 pengintai dari Israel yang dikirim Yosua untuk memata-matai kota Yeriko. Mereka bermalam di rumah Rahab. Entah mengapa tidak disebutkan alasannya. Tetapi ada intel yang melaporkan secara spesifik keberadaan dan maksud dari pengintai-pengintai itu kepada raja. Dengan bergegas,
raja mengirim petugas untuk mengkonfrontasi Rahab. Rahab betul pernah mendengar kesaksian tentang Allah orang Israel. Namunlah Rahab belum pernah mendengar, mengenal, ataupun mengalami langsung apa yang didengarnya tentang Allah orang Israel. Rahab juga tidak pernah bernegosiasi apapun dengan kedua pengintai tersebut. Tetapi Rahab mempertaruhkan hidupnya, bahkan hidup seluruh keluarganya, seisi rumahnya, dengan melindungi kedua pengintai tersebut. Dan setelah tentara Yeriko pergi mengikuti petunjuk dari Rahab, barulah Rahab mengadakan perjanjian dengan kedua pengintai. Dari gambaran singkat ini, mari kita menggali lebih dalam apa yang Tuhan mau kita mengerti lewat Yosua pasal 2 ini. Yang pertama, Rahab adalah potret manusia tanpa Allah. Yeriko adalah kota yang besar dan kuat. Secara militer tidak mudah dikalahkan. Tapi secara rohani, kota ini sudah busuk. Kota yang sudah matang untuk penghakiman. Kota yang sudah matang untuk penghakiman Allah. Dan Rahab adalah bagian dari kota itu. Rahab hidup dalam dosa. Profesi yang melekat pada dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia adalah simbol keterpurukan moral. Tetapi saudara, sebelum kita cepat-cepat menghakimi Rahab, mari kita bertanya, bukankah kita juga pernah menjual prinsip demi keuntungan, kompromi terhadap dosa? Bukankah kita juga pernah bersundal secara rohani, mencintai dunia lebih daripada Tuhan? Bukankah hati kita sering tidak setia kepada Allah? Di hadapan kekudusan Tuhan, kita semua berdosa. Secara rohani, kita semua adalah Rahab. Tema ini bukan untuk menunjuk orang lain. Ini adalah pengakuan pribadi. Saya adalah manusia sundal. Lalu yang kedua, iman timbul karena mendengar dan nyata dalam tindakan. Pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah." Rahab bukan orang Israel. Rahab tidak pernah melihat laut Teberau terbelah ataupun mujizat-mujizat lain yang Tuhan kerjakan di tengah bangsa Israel. Rahab tidak pernah ikut keluar dari Mesir. Rahab tidak mengalami pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Rahab hanya mendengar. Namun dari mendengar lahirlah iman. Iman itu terlihat dalam dua hal. Pengakuannya. Ia mengakui bahwa Tuhan Israel adalah Allah yang sejati. Dan tindakannya. Ia menyembunyikan para pengintai. Rahab mempertaruhkan nyawanya sendiri, bahkan seluruh keluarganya. Iman bukan hanya perasaan. Iman adalah pengakuan sekaligus tindakan. Saudara, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak semua orang percaya. Rahab mendengar, lalu ia percaya. Dan menariknya, ia percaya bukan ketika tembok Yeriko sudah runtuh,
Ia percaya saat kota itu masih berdiri kokoh. Itulah iman. Rahab dengan masa lalu yang gelap justru memiliki iman yang terang. Iman bukanlah tentang latar belakang. Iman adalah tentang respon hati. Iman yang sejati tampak dari langkah hidup seseorang. Lalu yang ketiga, tali kirmisi, lambang kasih karunia. Pasal yang kedua ayat yang ke-18 dan ke-19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ayat yang ke-21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Saudara, tali kirmisi itu sederhana. Ini adalah tali kirmisi. Bukan benda sakti, bukan jimat. Ini hanyalah tali biasa. Tali kirmisi cuma sekedar tanda perjanjian. Rahab selamat bukan karena ia baik ataupun pantas. Bukan karena ia berjasa atau sudah berubah menjadi wanita yang suci. Tetapi karena Rahab percaya dan mengikatkan tanda itu. Saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat penggenapan yang lebih besar. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena pelayanan, bukan karena latar belakang keluarga Kristen. Keselamatan adalah karena darah Kristus. Keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih karunia-Nya. Karena Allah adil, dosa harus dihukum. Dan karena Allah juga kasih, Ia menyediakan jalan keselamatan. Saudara, di tengah penghakiman atas dunia, hanya mereka yang berada di dalam tanda itu yang selamat. Rahab mengumpulkan keluarganya ke dalam rumah itu. Siapa yang di dalam rumah selamat, siapa yang keluar atau di luar menanggung akibatnya. Di tengah penghukuman atas Yeriko, kasih karunia Tuhan disediakan. Di tengah dunia yang berdosa, keselamatan dari Tuhan dinyatakan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kisah Rahab tidak berhenti di Yeriko saja. Rahab bukan hanya selamat, namun ia kemudian menjadi bagian dari umat Allah. Ia menikah dengan Salmon, dan namanya tercatat dalam silsilah Mesias di Injil Matius pasal yang pertama. Di dalam garis keturunan Yesus Kristus tercatat nama Rahab. Artinya apa? Seorang perempuan sundal menjadi bagian dari garis keturunan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan bukan hanya mengampuni masa lalu Rahab, Tuhan juga memulihkan hidup Rahab, dan Tuhan memberikan masa depan yang baru untuk Rahab. Rahab yang dulu dikenal karena dosanya, sekarang dikenal karena imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita tidak berani berkata keras-keras, tetapi di dalam hati kita tahu bahwa saya manusia berdosa. Namun kabar baiknya adalah Tuhan mencari manusia yang berdosa, yang mau diselamatkan. Saudara, jangan kita merasa terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan. Jika Rahab bisa diselamatkan,
Tidak ada yang terlampau jauh untuk Tuhan gapai. Tidak ada yang terlalu rendah untuk Tuhan angkat. Dan tidak ada yang terlalu hina untuk Tuhan pulihkan. Jangan terlalu merasa benar sehingga merasa tidak butuh anugerah. Kota Yeriko merasa aman di balik temboknya. Tetapi tembok itu runtuh. Dan mari kita mengambil langkah iman. Seperti Israel yang harus melangkah masuk ke tanah perjanjian, kita juga harus melangkah di dalam iman. Mari kita pegang tanda keselamatan itu. Sama seperti Rahab yang mengikat tali kirmizi dan tidak melepaskannya. Jangan lepaskan iman kita kepada Kristus. Rahab adalah bukti bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi oleh kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak hidup seperti Rahab secara lahiriah. Tetapi secara rohani kita semua pernah tidak setia kepada Tuhan. Dan ketika kita berkata, saya adalah manusia sundal, itu bukan kalimat keputusasaan. Itu adalah pintu menuju kasih karunia. Karena ketika kita mengaku siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kita sedang membuka diri untuk menerima siapa Tuhan sebenarnya. Allah yang adil dan juga sekaligus Allah yang penuh dengan kasih karunia. Rahab adalah gambaran kita dari kehancuran menuju keselamatan, dari rasa takut menuju iman, dari aib menuju kehormatan, dari sundal menjadi bagian dari rencana kekal Allah. Kiranya hari ini kita tidak hanya mendengar, tapi juga percaya. Tidak hanya percaya, tetapi kita juga bertindak dan melangkah dalam iman. Amin.